Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malhamah dari Lokal PBA 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji pilot sampel tes dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah penggunaan aplikasi SPSS pada uji pilot sampel tes, saya akan menjelaskan pengertian dari pilot sampel tes. Jadi, pilot sampel tes itu adalah apabila data yang dikumpulkan dari dua sampel yang berhubungan, artinya bahwa satu sampel akan mempunyai dua data. Jadi, uji pilot sampel tes ini untuk mengetahui apakah dua rata-rata populasi itu bersifat identik atau mempunyai kesamaan varian atau tidak dari beberapa sampel yang diamati. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah uji pilot sampel tes. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi SPSS. Kemudian kita klik variable view. Pada bagian name, ini kita ketik, pada baris pertama itu kita ketik pretest. Pada baris kedua, kita ketik post-test. Kemudian, pada bagian dismar, ini kita ubah menjadi 0. Pada bagian label, ini kita ketik pretest. Pada baris kedua, post-test. Kemudian, pada bagian measure ini kita ubah menjadi scale. Selanjutnya, kita klik data view. Kemudian, kita masukkan data Excel. Ini bagian kita copy. Kita masukkan ke SPSS di bagian sini. Kemudian kita klik menu analisis. Kita pilih compartments ini. Kemudian kita klik pilot sampel test. Ini compartment pilot sampel test. Nah, setelah muncul pada kotak dialog seperti ini, kemudian setelah muncul kotak dialog dengan nama pilot sampel test, di sini kita akan menguji perbandingan antara hasil belajar pada pretest dengan post-test, maka klik pada data pretest. Kita klik pada data pretest ini. Kemudian klik tombol ini dan masukkan data pretest ini ke kotak sebelah kanan atau pilot variables. Nah, kemudian setelah data pretest masuk, kemudian kita masukkan juga data post-test ini ke bagian pilot variable sini. Kita klik panah ini. Selanjutnya kita klik option. Maka akan muncul kotak
Dialog Pilot Sample Test. Nah, seperti ini sample test updation. Pada konfidensi ini kita tulis 95. Ini sudah. Artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau signifikan 5% atau 0,05. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Pada output ini, kita diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang diteliti, yakni pre-test dan post-test. Untuk nilai pre-test di sini diperoleh rata-rata atau mean ini 54,62. Sedangkan untuk nilai post-test yaitu nilai rata-rata hasil belajar sebesar 67,69. Jadi jumlah responden itu 13 orang siswa, ini yang N. Dan untuk nilai STED deviation ini atau standar deviasi pada pre-test sebesar 10,300 dan post-test 10,727. Dan untuk post-test sebesar 2, terakhir adalah nilai STED error mean untuk pre-test sebesar 2,857 dan untuk post-test sebesar 2,975. Karena nilai rata-rata hasil belajar pre-test 54,62 kurang dari post-test 67,69, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara pre-test dengan hasil post-test. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata atau signifikan atau tidak, maka kita menafsirkan hasil uji pilot sample test yang terdapat pada tabel output pilot sample test ini. Jadi, output pilot sample correlation ini menunjukkan hasil uji korelasi hubungan antara kedua data atau hubungan variabel pre-test dengan variabel post-test. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai coefficient korelasi correlation sebesar 0,350 dengan nilai signifikansi sebesar 0,242. Karena nilai signifikan 0,242 lebih dari probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pre-test dengan variabel post-test. Kemudian, pada tabel pilot sample test ini, output ketiga ini adalah yang terpenting karena pada bagian ketiga inilah kita akan menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan dalam contoh kasus di atas, yakni mengenai ada atau tidaknya pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Rumusan hipotesis penelitian HO tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pre-test dengan post-test, yang artinya tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Sedangkan HA adalah ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pre-test dengan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019.
Nah, pedoman pengambilan keputusan dalam uji pilot sampel tes ini menurut Singgi Santoso, pedoman pengambilan keputusan dalam uji pilot sampel tes berdasarkan signifikan hasil output SPSS, yaitu yang pertama, jika nilai signifikan to tie rate ini 0,002, maka kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pre-test dengan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Swaggerly dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.